Ya, halo guys, kembali lagi bersama gua Yudi Munte di channel Belajar Analisa. Kali ini gua mau share atau bahas Decentraland ataupun mana ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, mohon dong dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan update-update analisa terbaru dari channel Belajar Analisa. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Untuk Decentraland mana ini sekarang posisinya ada di harga 0,8 dolar untuk satu koinnya ya teman-teman. Dia berada di ranking 33 di coin market cap. Dari total seluruh coin market cap ini ada sekitar 20.000 koin maupun token yang ada di coin market cap ini. Jadi si mana ini atau Decentraland ini ada di posisi peringkat 33 dengan saat ini market capnya 1,5 miliar dolar. Dan untuk volume 24 jam terakhir berada di 222 jutaan teman-teman ya. Dan koin mana ini ada sekitar 1,8 miliar koin mana. Nah, kita mau coba lihat ataupun kita mau coba analisa dulu lebih dalam lagi berdasarkan technical analysis untuk koin mana di platform TradingView teman-teman. Kita bisa lihat ya teman-teman. Ini adalah candle-candle, kumpulan candle-candle yang membentuk satu chart market crypto, yaitu untuk mana teman-teman. Pertama, kita mau coba analisa dulu sesuai dengan zona area yang ideal ya teman-teman. Saat ini harga si mana ini 0,8 ini teman-teman ada di area zona area yang idealnya. Nah, saya mau coba gambarkan lagi zona-zona mana aja sekiranya nanti si mana ini kalau breakdown ya teman-teman. Nah, oke. Ini teman-teman saat ini posisi si mana berada di harga 0,8 ataupun sedang tertahan ya di zona area yang ideal ini, dimana zona ini terbentuk atas histori masa lalu sekitar Oktober maupun sebelumnya yang membentuk satu area atau range yang sempit maupun kita sebut juga dengan sideways. Nah, untuk yang zona kedua ini saya gambarkan teman-teman, jika nanti skema atau area yang idealnya ini teman-teman tidak mampu menahan derasnya seller-seller dari Decentraland atau mana, sehingga saya buat opsi keduanya ataupun zona area yang ideal yang kedua di sini teman-teman yang di bawah ini. Nah, opsi ini jika nanti kalau si candle-candle ini dia mampu membreak area yang ini ya teman-teman. Jadi kita buat dua skema. Dalam trading tidak ada kepastian di sini akan mantul, tapi kita hanya bisa melihat tanda-tanda apakah secara psikologi marketnya ataupun dari analisa-analisa lainnya ini sudah sesuai ataupun sepakat untuk mantul ya. Jadi teman-teman, kita hanya bisa wait and see. Jadi di dalam bertrading itu jangan terlalu prediktif, tapi kita harus bisa ataupun kita hanya bisa wait and see teman-teman, karena yang menjadi penggerak utama itu adalah para buyer dan seller ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dibilang analisa salah, ya bisa saja salah. Nah, jadi oleh karena itu saya share di sini ada dua probability ataupun kemungkinan kalau nanti dia di sini jebol, dia akan ke area sini gitu teman-teman ya. Area yang kedua ini yang di bawah ini areanya adalah di area sekitar 0,3 teman-teman. Oke, kita lihat untuk area ini dulu fokusnya teman-teman. Apakah ada tanda-tanda pemantulan daerah untuk area daerah sini? Nah, dari yang pertama secara SOP yang seperti yang sudah saya buatkan ini teman-teman. Yang pertama kita sudah buatkan zona, yaitu zona area yang ideal di sini. Dan area yang kedua ketika nanti dia jebol ini teman-teman. Oke, yang pertama sudah kita penuhi. Yang kedua kita coba lihat secara momentumnya dulu ya teman-teman. Nah, untuk di daily teman-teman kita bisa lihat di sini sudah ada yang namanya rejection candle. Nah, di mana di sini kita lihat candle yang hijau ini, candle yang hijau ini menelan candle yang merah. Nah, candle yang ada di sini teman-teman kita sebut bullish engulfing ya teman-teman. Nah, bullish engulfing dikarenakan bodinya si hijau ini berhasil menelan bodinya si merah ini, sehingga kita sebut bullish engulfing. Nah, di sini ada namanya rejection candle ya teman-teman, di area di mana? Area ideal yang ini. Nah, jadi untuk beberapa analisa salah satunya rejection candle di area zona area yang ideal ini sudah ada ya, minimal satu. Nah, kita bisa juga lihat di sini juga ada namanya bullish engulfing teman-teman ya.
yang hijau ini. Oke, jadi dari beberapa penglihatan saya sementara di sini ada 2 candle rejection di area yang ideal ini. Satu di sini, satu juga di sini. Oke, yang untuk selanjutnya kita lihat momentumnya teman-teman. Apa yang dikatakan oleh stokastik ini kita bisa lihat di sini. Di sini di daily teman-teman. Di sini ada divergence. Kita lihat, kita hubungkan antara lembah-lembahnya, dia di sini turun di candle dan di indikator dia naik. Nah, dia di sini juga udah area yang oversold. Kita bisa lihat juga ini dia turun, lembah ke lembah itu menurun, dan untuk lembah ini rata ataupun sedikit naik ya teman-teman. Oke. Di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan di sini ada oversold, dan di sini divergent. Di sini divergent, di sini divergent, sini juga divergence. Oke. Jadi untuk beberapa analisa kita bisa sudah pastikan sudah terpenuhi ya teman-teman. Apa saja yang sudah terpenuhi. Untuk Decentraland mana ini sesuai dengan analisa kita lihat tadi, zona area idealnya ini sudah dipenuhi. Untuk momentum juga sudah, rejection candle sudah, identifikasi ini ya kita sudah ya, karena kita cari momen di sini reversal teman-teman. Reversal karena kita lihat ini adalah salah satu zona area yang kuat. Nah, oke, kita coba lihat dari struktur market dan chart patternnya teman-teman. Oke, untuk di struktur market kita coba perkecil chart time frame-nya menjadi time frame 4 jam ya teman-teman. Untuk Dow teori kita bisa lihat bahwa di sini teman-teman, kita lihat di sini untuk area yang menjadi perhatian kita, ini adalah puncak yang semakin meninggi, dan untuk ininya lembahnya juga semakin naik teman-teman ya. Kalau kita gambil garis dia semakin seperti anak tangga. Namun teman-teman di sini untuk area yang dijebol ini baru satu aja teman-teman. Untuk area yang ini belum dijebol ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan nanti untuk area ini bisa dijebol, di sini baru bisa valid dikatakan uptrend sesuai dengan Dow teori, di mana uptrend itu harus memiliki minimal 3 syarat uptrend, yaitu puncaknya semakin naik, lembahnya semakin naik, dan ada area puncak yang dijebol. Nah, untuk standar saya minimal ada 2 ya. Ini satu teman-teman, ini dijebol di sini di break, dan yang kedua ini belum terjadi break di sini ya. Oke teman-teman, jadi untuk struktur market kita bisa katakan tren yang saat ini di 4 jam ini belum sempurna. Dalam 3 syarat atau 3 spesifikasi kriteria tersebut itu belum terpenuhi. Nah teman-teman, kita mau coba lihat dari chart patternnya teman-teman. Kita coba lihat di time frame daily teman-teman untuk Decentraland ini dengan cara kita menghubungkan antara puncak yang satu dengan yang lainnya. Minimal 2 maupun 3 dari puncak tersebut itu kita hubungkan, atau kita coba kenain ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari perspektif dari H1, kita bisa bikin di sini 2 trendline teman-teman. Nah, trendline pertama ini sudah kena di area sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, di sini sudah dijebol. Nah, kita juga bisa lihat perspektif yang lainnya. Di sini juga kita bisa lihat trendline yang kedua. Atau kita coba pindahkan ke time frame 4 jam, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk di time frame daily, teman-teman, kita bisa buatkan satu trendline yang tadi yang ini. Nah, untuk yang di area 4 jam, kita bisa buatkan juga untuk area ini. Ini kena ya, 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Nah, ini juga sudah di break. Nah, secara trendline, baik trendline di daily di D1 maupun di time frame H4, ini sudah break dua-duanya. Nah, breaknya itu maksudnya apa? Si candle ini mampu melewati garis trendline ini, garis trendline yang pertama ini, dan garis trendline yang kedua ini, sehingga harga sedang bermain di sini dan dia sudah break. Nah, teman-teman, kita juga bisa membuatkan garis ini, garis horizontal, dimana dia harus di break dulu. Garis horizontal ini merupakan garis area tertinggi ya teman-teman di masa lalu yang harus di break untuk dia bisa melanjutkan trennya.
Nah, garis itu ada di sini karena ini sebagai patokannya yang saya buat, dan ini juga sudah di break. Oke teman-teman, kita kembali kepada kriteria-kriteria yang sudah kita buatkan. Apa saja syarat-syarat yang sudah bisa memenuhi, ataupun apa saja syarat-syarat yang sudah bisa dipenuhi untuk bisa kita lakukan buy di momen-momen reversal ini. Oke, ini sudah terpenuhi teman-teman. Struktur marketnya juga 70% sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Namun belum valid karena dia belum bisa break ataupun jebol untuk area sini, dikarenakan dia harus minimal 2 break, minimal 2. Nah, ini break yang pertama, ini break yang kedua. Oke, selanjutnya momentum juga sudah mendukung. Rejection candle sudah kita bisa lihat di time frame daily ya teman-teman. Di sini ada 2 bullish engulfing. Dan chart patternnya kita sudah buatkan juga yang namanya trend line. Kita buat trend line 1, trend line 2. Trend line pertama ini kita lihat di daily, dan di trend line yang kedua ini kita lihat di time frame H4, dan kita juga bisa menggambarkan trend line atau garis horizontal ataupun garis resistennya ya. Garis resistennya di sini. Nah, ini dia teman-teman. Oke, ini salah satu syarat juga yang tadi Dow teori teman-teman. Dan identifikasi ini sudah kita identifikasi tadi, dan konfirmasi terakhir kita coba lihat di time frame H1 untuk moving average 720. Oke, kita rubah teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, untuk time frame H1 ini kita sudah setting moving average 720, dimana moving average ini berwarna biru ini. Nah teman-teman, kita sudah bisa katakan di sini memang belum valid 100%. Nah, tapi apa analisa dan rekomendasinya Bang? Yang belum terpenuhi adalah syarat dari uptrend secara Dow teori, dia belum menembus high yang ini, puncak yang ini. Dan yang kedua teman-teman, yang belum terpenuhi adalah konfirmasi. Kita bisa lihat candle-candle ini masih bermain di area di bawah dari moving average biru ataupun moving average 720 ini. Nah, apa kesimpulannya Bang? Kesimpulannya kita bisa buy kalau nanti si candle ini bisa bermain di atas area moving average 720 dan dia bisa membreak ini teman-teman. Oke, membreak di sekitar level 1,05 kalau nggak salah, di sini di tengah-tengah sini. Nah, ketika nanti dia mampu membreak di sini teman-teman, nah di sini dia nanti konfirmasi untuk buy ataupun serok. Oke, gitu aja untuk analisa mana ataupun Decentraland kali ini. Kembali lagi, untuk apapun yang saya sampaikan ini NFA teman-teman, not financial advice. Kalian harus analisa lagi atau riset lagi. Ingat ya, disclaimer on. Oke, thank you udah nonton sampai kelar teman-teman untuk analisa kali ini koin kripto mana ataupun Decentraland. Thank you guys.